Sobat Jepang Bingan, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya ke Jepang dengan gratis. Jadi untuk pada kesempatan ini saya akan membahas hal tersebut. Jadi ke Jepang gratis itu bisa. Yang kita tahu adalah untuk ke Jepang itu harus mungkin 20 juta atau mungkin 30, bahkan ada yang sampai 50 juta. Nah, sebenarnya ada beberapa program pemerintah yang bisa kita ambil eh, agar kita itu bisa ke Jepang dengan gratis seperti itu. Yang pertama untuk eh, Kensuse itu ada dari pemerintah, dari Depnakertaran itu eh, IM. Jadi itu adalah program tersebut itu gratis. Tapi biasanya kenapa banyak yang habisnya uang banyak itu eh, bukan karena dari Depnakertrannya itu bukan, tapi dari calo-calo atau agen atau LPK yang mungkin eh, mengambil keuntungan terlalu banyak seperti itu. Jadi mungkin ada informasi bahwa satu LPK itu mengambil 30 juta atau 40, bahkan ada yang sampai 70 juta itu ada. Nah, untuk langkah apa yang harus kita ambil sebelum mengikuti program pemerintah tersebut, itu kita harus mencari informasi dulu. Jadi kan ada banyak tuh LPK di Indonesia yang sudah terregistrasi di Depnakertran. Jadi kita harus cari informasi dulu. LPK itu sudah masuk di dalam daftar Depnakertran atau belum. Nah, setelah itu kita cari informasi untuk pelatihan bahasa Jepang. Nah, tapi sebenarnya bisa dengan cara kita sebelum kita mengikuti seleksi di uh, Depnakertan itu, kita belajar bahasa Jepang secara mandiri. Jadi untuk mengurangi nanti biaya LPK-nya itu, kita belajar bahasa Jepang secara mandiri. Sekarang kan di Google itu kan banyak di Google Play Store itu banyak sekali aplikasi yang membantu kita untuk dapat belajar bahasa Jepang secara mandiri. Dan sudah pasti kalau kitanya niat ingin ke Jepang, kita belajar mandiri itu kita bisa untuk belajar sendiri gitu. Nah, untuk yang pertama itu seperti itu. Kemudian untuk yang selanjutnya kita bisa uh, belajar dari teman kita yang udah di Jepang gitu, atau mungkin punya senpai atau kenalan di YouTube dan lain-lain. Itu bisa kita belajar bahasa Jepang dari situ, karena sekarang juga di YouTube kan udah banyak tuh yang membahas tentang bahasa Jepang, belajar bahasa Jepang dan lain-lain itu. Jadi kita memanfaatkan fasilitas di medsos yang sudah ada itu untuk kita belajar bahasa Jepang secara mandiri. Nah, itu uh, untuk yang program pemerintah. Nah, untuk yang pernah ke Jepang itu juga ada program yang mungkin baru tahun kemarin dibuka, itu program Tokutegino gitu. Jadi sebenarnya Tokutegino itu tidak hanya untuk ex Kensuse atau ex IPA atau orang yang udah pernah kerja di Jepang dan mempunyai pengalaman atau sertifikat seperti JITKO dan lain-lain, itu bukan. Tapi sebenarnya Tokutegino juga bisa untuk pemula. Tokutegino pun ini juga gratis gitu. Karena saya juga ke Jepang menggunakan Tokutegino itu, ya bisa dibilang saya nggak bayar spesial pun. Bahkan untuk biaya pesawat sama sampai PCR itu dibayarin gitu. Nah, untuk Tokutegino ini sebenarnya eh, yang sudah MOU dengan Indonesia itu ada 14 bidang pekerjaan. Untuk yang pertama itu perawat,
kemudian pertanian, kemudian pembersih bangunan atau cleaning service, kemudian perikanan, industri pengolahan makanan, restoran, konstruksi, industri material, industri permesinan, industri perlengkapan elektronik, perbaikan mobil, industri perkapalan, dan pekerja rumah sakit. Nah, ada 14 bidang pekerjaan tersebut yang bisa kita ambil. Nah, untuk di Indonesia yang sudah ada tesnya, jadi untuk yang non X IPA atau non Skensus itu bisa mengambil tes secara mandiri di Indonesia gitu. Jadi yang saya tahu itu yang sudah ada di Indonesia itu untuk tes Kaigo atau perawat ataupun caregiver ya, itu bisa tes secara mandiri. Kemudian untuk ini pertanian itu juga sudah bisa. Nah, untuk persyaratannya itu sebenarnya untuk ke Jepang Tokutek Indo itu kan ada dua persyaratan yang wajib, yaitu lulus tes Tokutek Indo dan lulus CFT Basic atau setara dengan N4 ya. Nah, di situ itu kita mengikuti tersebut, jika semuanya lolos kita bisa mengikuti program Tokutek Indo. Nah, setelah kita mengikuti program Tokutek Indo itu caranya yang gratis itu kita jangan mencari LPK dulu gitu. Jadi kita mencari teman kita yang udah di Jepang, mungkin dia kerja di perusahaan apa, misalnya kita mau ambil yang pertanian gitu, teman kita yang di pertanian itu ada nggak gitu. Nah, setelah atau kita nyari di YouTube gitu. Nah, biasanya kan dari perusahaan tersebut itu membuka toko Tigino atau enggak, kita tanyain ke situ gitu. Nah, untuk yang selanjutnya misalnya Kaigo gitu. Sama, kita cari yang teman kita yang di Jepang, kemudian atau mungkin di Facebook atau di apa. Nah, di perusahaan orang tersebut itu buka toko Tegino enggak. Nah, itu caranya yang gratis gitu. Nah, setelah itu tuh untuk proses wawancara biasanya kita pakai, kalau saya dulu ya, untuk proses wawancara pakai Skype gitu. Pakai secara online langsung dengan perusahaan Jepang, kita tawar-menawar gaji dan lain-lain gitu. Nah, setelah itu nanti mereka kan meminta data kita, kemudian nanti kita kirim data, kemudian setelah turun si OE, nanti kita bisa ajukan untuk pengurusan visa gitu. Nah, untuk selanjutnya itu hal-hal yang harus kita perhatikan dalam ke Jepang itu adalah kehati-hatian kita dalam mengikuti proses tersebut, karena tidak dipungkiri banyak oknum-oknum yang mungkin mengatasnamakan LPK ataupun lembaga yang lain bahwa melalui LPK tersebut akan cepat berangkat kayak gitu. Ada satu teman saya, dia itu ikut salah satu LPK untuk mengikuti program Tokutekino. Tapi pada saat dia sudah mengirim semua berkas dan semuanya sudah dikirim, sampai sekarang pun dia belum bisa berangkat gitu loh. Belum ada kepastian gitu. Padahal dia udah keluar dana, dokumen dia udah dia kasihkan. Nah, sedangkan di Tokutekino jika dokumen sudah dipegang seorang atau sudah masuk ke dalam uh, imigrasi Jepang, itu jika diurus dengan orang lain lagi itu nanti akan terblokir gitu. Itu yang harus kita perhatikan gitu. Nah, sekian video kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan silahkan tanyakan di komentar, nanti akan saya buat video yang selanjutnya. Terima kasih.